Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Ya, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini. Dan kali ini kita akan sedikit memberikan informasi mengenai POC yang udah kita review teman-teman ya. Jadi ada beberapa POC yang udah kita review dan kali ini saya akan sedikit memberikan informasi rangkuman dari beberapa video yang sudah saya sampaikan. Jadi kita akan membuat sebuah rangkuman dari beberapa POC yang kita review ya. Dan kalaupun nanti ada POC yang tidak ada di sini, yaitu karena barangnya udah dikembalikan. Tapi kalau masih ada, berarti barangnya masih ada di sini. Dan tapi tetap kita akan sampaikan ya untuk hasil dari review kita kemarin ya. Oke, sebelum kita bahas beberapa POC yang udah kita review di channel ini, kita minum dulu ya. Kita seruput dulu. Bismillah. Oke, alhamdulillah kita udah seruput. Sekarang kita langsung aja dari dekat untuk mengulas beberapa POC yang udah kita review. Dan kali ini kita akan sampaikan sedikit kesimpulan buat Anda semua yang akan mencari sebuah POC yang sesuai dengan kebutuhan Anda tentunya. Oke, jangan kemana-mana, keep stay tune. Oke, ini ada beberapa POC yang sudah kita review di channel ini. Dan di sini ada 5 POC ya. Sebenarnya ada 6. Yang SMP barangnya udah nggak di sini, jadi kita tidak bisa sebutkan bahwa barangnya ada di sini. Tapi yang jelas nanti akan saya sebutkan juga untuk SMP ya. Oke, POC pertama yang kita review adalah ini ya, Telkom dengan seri TC389S dengan baterai 4000 mAh. Nah, ini adalah POC yang sangat simpel sekali. Di sini juga sudah ada dual SIM yang udah terkoneksi di sini kalau kita ingin menggunakan POC ini. Dan sekali lagi kita menggunakan PC global ya, PC global untuk servernya. Nah, banyak teman-teman yang mengatakan bagaimana cara settingnya. Cara settingnya kalau kita nggak punya akun, saya nggak bisa sampaikan di sini. Dan itu adalah suatu privat ya. Jadi itu privat, jadi nggak bisa kita buat secara settingnya di video kita ya. Jadi kalau Anda pingin ya, itu nanti tinggal Anda konsultasi saja ke agennya atau tempat Anda membeli POC. Nanti akan dikasih tahu caranya seperti itu. Kalau Anda beli POC-nya banyak, Anda dikasih akun, maka Anda bisa setting sendiri di program yang sudah diberikan ya, password yang sudah diberikan seperti itu. Nah, oke teman-teman, jadi ini adalah POC yang pertama kita review dan ini sangat ringan sekali dan ini simple. Kemudian di sini juga untuk jack-jacknya juga hanya seperti ini. Di sini ada untuk jack handsfree ya. Kemudian ada Type C. Di sini juga Type C di baterainya langsung. Nah, meskipun di sini 4000 mAh, ini baterainya tidak terlalu awet. Ini antara sekitar 2-3 hari saja ya. 2-3 hari waktu standby-nya. Kalau sampai habis itu 4 hari habis ya. Jadi biasanya saya 2 hari langsung saya cas lagi seperti itu untuk standby. Nah, kemudian setelah itu selanjutnya kita review adalah Telox ya, Telox TE320. Nah, ini adalah sebuah POC yang setara dengan Hytera dan memang harganya juga mahal. Harganya juga sama dengan Hytera, ini sekitar 3 jutaan lebih ya. Kalau ini ya hampir sejutaan ya, sekitar 1 juta lah gitu ya kira-kira ya. Ya hampir sejutaan karena sudah turun ya ini harganya. Oke teman-teman, di sini Telox ini keunggulannya itu layarnya. Layarnya itu sangat bening sekali ya. Di antara POC semua yang sudah saya review, ini yang paling bening layarnya. Mungkin resolusinya sangat tinggi dan di sini juga bisa ada Google Chrome-nya. Kemudian di sini ada file settingnya, kemudian ada file manajernya, bisa kita buka file. Kalau kita install untuk SD card-nya, kita bisa pasang di sini ada SD card, bisa ada SIM card ya di dalam sini. Kemudian ini baterainya hanya 4000 mAh. Di sini juga menggunakan sistem operasinya itu Walkie Fleet ya, Walkie Fleet. Jadi tidak sama dengan yang lainnya menggunakan POC global, ini menggunakan Walkie Fleet. Kemudian di sini karena sistemnya Android, dia sudah ada WiFi, kemudian ada Bluetooth ya, sehingga ini bisa dioperasikan semua file Android bisa kita install. Yang penting ada kabel datanya,
Kemudian ada softwarenya untuk memasukkan ke sini untuk kita bisa install seperti itu teman-teman ya. Dan yang ada di sini T320 ini adalah saya biasa pasangnya di sini Zelo ya, seperti itu. Yang jelas untuk baterainya ini sangat superior sekali ya. Sangat superior sekali. Jadi ini baterainya sangat irit banget. Seminggu saya nggak cas juga nggak ada masalah ya teman-teman. Saya tinggalin seperti itu seminggu, saya standby begini, lampunya kedip-kedip gini, itu masih 60% baterainya, masih irit banget ya. Jadi kalau Telox ini nggak perlu ditanya, ya, harganya juga lumayan, tapi sesuai dengan apa yang diberikan oleh sebuah Telox ini ya. Oke, lanjutnya lagi kami review Telkom lagi ya. Nah, jadi ada peningkatan Telkom yang sebelumnya. Ini Telkom 3 berapa tadi ya? Muncul lagi untuk Telkom ya. Telkom ini peningkatan dari Telkom yang pertama ya. Jadi ini sudah peningkatan, ini baterainya sudah naik menjadi 5.800, kemudian ini sudah waterproof dan pendinginnya cukup lumayan, dan tentunya menunya juga cukup oke. Di sini juga sudah ada Type C ya. Seolah-olah ini seperti Wirecom ya. Tapi ketika kita cabut begini, ya ini baru ketahuan 3,7 volt. Jadi kalau ketika Anda tancapin di Wirecom, ya jelas nggak bisa hidup ya. Kemudian ini juga kayaknya bedanya di baterainya. Coba kita lihat ya. Untuk yang Wirecom ya. Nah, ini saya coba ambil sebuah Wirecom yang ada di sini. Nah, ini ya. Kan sama ya teman-teman ya, sama ya. Tuh. Sama ya. Ini sebuah Wirecom yang tegangannya 7,4 volt ya, di sini 3,7 volt. Nah, sebenarnya seharusnya ampernya lebih kecil ya, tapi ini kok 5.800, tapi kita coba. Nah, ini ada caranya, tes saja. Ini apakah sama bisa dipasang? Ini bisa dipasang teman-teman ya. Nah, ini nggak bisa ya. Nggak masuk teman-teman ya. Ternyata nggak masuk. Saya hidupin juga nggak akan hidup ya. Tuh. Karena ini baterainya 3,4 volt. Nah, yang berbahaya kalau ini Anda masukkan ke sini, bisa rusak teman-teman. Ini 7,4 volt, ini 3,7 volt ya. Jadi jangan Anda coba-coba untuk masukin baterai Wirecom ke sini ya. Ini beda ya teman-teman. Oke. Jadi untuk yang Wirecom ini peningkatannya lumayan ya. Ada sedikit peningkatan sekitar 10% sampai 15% untuk daya tahan baterai dari Telkom yang lama. Ya, seperti itu. Kemudian di samping itu juga kita nge-review SMP ya, cuman barangnya nggak ada ya. Nah, ini SMP itu dia udah Android teman-teman, cuman tidak seperti Telox. Kalau Telox ini memorinya agak besar, jadi bisa install dari sistemnya ya, Wakil Fit dan Zelo ya, bisa diinstal di sini bersamaan. Nah, kalau yang Telkom ini bukan Telkom, SMP ya. Ini Telkom bukan Android ya, yang SMP itu salah satu teman-teman. Kalau kita install PSU Global, maka Zelo nggak bisa diinstal. Kalau yang SMP itu kalau kita install Zelo, maka PSU Globalnya kita tidak install. Jadi sehingga berfungsi langsung sebagai Zelo atau TeamSpeak 3. Jadi itu seperti itu. Karena dia Android, maka dia SMP juga itu ada fasilitas Wi-Fi, kemudian juga ada fasilitas Bluetooth-nya seperti itu. Cuman daya tahan baterainya ya sama aja dengan Telkom ini, gitu ya teman-teman ya. Masih belum bisa ngalahin yang Telox ya. Nah, setelah beberapa saat kita review, kemudian ada masukan apakah POC bisa digabung dengan analog, HT biasa seperti itu ya. Jadi kalau kita misalnya jaringannya udah nggak ada nih, jaringan dari seluler udah nggak ada, kita kan butuh HT biasa ya. Daripada bawa satu POC, satu HT ya, berat-berat, maka muncullah Telkom TC berapa ini? TC 988 plus ya, 10 watt. Nah, bayangin 10 watt teman-teman. Jadi bukan main-main, dimunculkan langsung 10 watt, dan ini bukan Type C teman-teman, tidak ada Type C di sini. Dia tertutup rapat, ini juga tertutup rapat, dan ini waterproof. Kemudian di sini fungsinya sangat maksimal sekali, dan ini ada POC plus analog radio seperti biasa. Dia juga bisa scan UHF, frekuensi UHF yang ada sehingga Anda bisa komunikasi dengan radio UHF lainnya ya. Seperti itu. Sorry teman-teman, agak sedikit batuk ya.
Nah, jadi di sini ini fungsinya maksimal sekali, dan kalau Anda mempunyai radio analog ingin berkomunikasi dengan POC, maka ini bisa berfungsi sebagai repeater. Repeater dari analog to POC, POC to analog, seperti itu. Dan kalau ini kita gunakan sebagai radio biasa, kita bisa berkomunikasi direct ataupun duplex. Duplex seperti kita masuk ke sebuah repeater. Kalau kita masuk sebuah repeater, maka kita harus setting di sini ya, di frekuensi ini. Nah, ini ada tune-nya, macam-macam seperti HT biasa, tidak ada yang berbeda ya. Jadi cara settingnya seperti HT biasa. Jadi di sini bisa kita setting manual, kasih nama manual, semuanya prosesnya dari HT ini, dari POC ini ya. Jadi ini POC hybrid yang saat ini cukup ngetren ya. Oke, kita tinggalkan yang UHF. Kemudian ada permintaan, apakah ada yang VHF? Nah, muncul lagi Telkom satunya lagi ya, 98 plus yang VHF. Nah, fungsinya sama persis dengan yang UHF. Ini juga powerful 10 watt, anti air, dan tentunya semuanya sudah ada fungsi repeater. Nah, yang bedanya di sini ada yang VHF adalah fungsi scan-nya belum bisa jalan, meskipun ada menunya, tapi belum bisa untuk nyekan teman-teman ya, untuk sebuah POC hybrid ini. Dan tentunya dengan ada kehadiran hybrid ini sangat membantu sekali teman-teman ya, sangat membantu sekali. Karena pada saat kita ada di lapangan atau di kondisi yang sinyalnya lemah, sinyal seluler lemah, maka kita bisa komunikasi direct melalui AT analog, ataupun kita masuk ke repeater analog untuk saling berkomunikasi. Jadi aman sekali teman-teman ya. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan menanyakan ke saya, gimana kalau kita untuk radio yang untuk event. Nah, untuk event di sini tergantung. Kalau Anda budgetnya terbatas ya, maka Anda tentu membutuhkan radio analog seperti biasa yang saya sampaikan. Pakai yang kecil-kecil aja, yang WLN, pakai frekuensi PMR, itu nggak ada masalah ya teman-teman ya. Tapi ketika Anda pingin jaraknya agak jauh, kemudian Anda belum punya call sign, belum punya izin, maka Anda butuhkan POC yang ada di sini ya. Ini POC yang paling murah, kita bisa ambil untuk kita berkomunikasi seharian ya. Tapi kalau Anda ingin komunikasi continuous terus-menerus dan mungkin satu hari penuh pagi sampai malam, maka Anda harus ambil yang agak sedikit mahal ya, Telux di sini ya. Tapi kalau sedang-sedang aja ya silakan ambil yang Telkom. Dan kemungkinan besar ada juga persewaan sehingga Anda bisa nyewa POC untuk kegiatan event Anda tentunya ya. Dan sekali lagi, kenapa saya sarankan untuk menggunakan POC? Karena POC ini Anda cukup pasang kartu SIM card, isi pulsa, pakai ya teman-teman. Jadi nggak perlu pakai izin call sign, karena itu sudah haknya provider menyediakan ke semua pengguna dengan menggunakan SIM card ya, seperti itu. Tapi ketika Anda punya call sign, maka Anda bisa menggunakan hybrid yang jangkauannya tidak terbatas. Artinya ketika tidak ada sinyal dari BTS, Anda bisa menggunakan radio analognya sebagai alat komunikasi, dan ini powernya full ya, 10 watt. Tapi kalau Anda di dalam kota, cukup menggunakan POC, ini sudah beres ya. Terus kenapa tidak menggunakan telepon saja, tidak menggunakan HP saja? Satu, ketika Anda menggunakan HP Anda jatuh, tertinggal, hilang, maka bisa dijual orang, bisa dipakai orang. Tapi ketika Anda pakai POC, jatuh, hilang, Anda bisa mematikan POC-nya, Anda bisa melacak POC-nya berada di mana. Dan kalaupun tidak, POC ini tidak bisa akan dijual pun lalu saya katakan Anda sesuaikan aja dengan kebutuhan dan kemampuan Anda untuk menentukan sebuah perangkat yang Anda butuhkan. Tapi kalau Anda seorang bisnismen atau Anda seorang pengusaha, maka itu Anda akan pertimbangkan untung dan ruginya. Tapi jangka panjang saya kira apa yang ada di depan saya ini sangat penting sekali untuk Anda melakukan suatu komunikasi yang bisa memperlancar usaha Anda tentunya ya. Oke, jadi kesimpulannya adalah kalau Anda mencari perangkat yang daya tahan baterainya sangat luar biasa, kemudian Anda mencari layarnya cukup bagus, kemudian konektivitas POC full ya, itu maka Anda bisa pilih Telux. Memang harganya tidak seperti yang lain, tapi ini sesuai dengan harganya. Daya tahan baterainya luar biasa, suaranya kenceng banget, suaranya bagus, suaranya oke banget. Jadi ini memang tidak sama dengan yang lain di sini ya. Ya memang harganya sesuai dengan harganya. Kalau Anda ingin budget yang biasa-biasa aja, ya silakan ambil Telkom yang ini. Agak naik dikit, ambil Telkom yang ini. Agak naik lagi dan pilih lebih fleksibel, Anda ambil yang hybrid ya.
Tapi kalau pingin yang Android POC Android, maka ambil yang SMP, tapi SMP-nya nggak ada di sini. Cuman kalau yang SMP saya sedikit masih kasih catatannya untuk SMP ya. Tapi kalau untuk yang ini nggak ada catatan, ini oke semua ya. Ini sudah oke, ini oke. Jadi karena ini bukan sistemnya Android. Kalau yang SMP Android, tapi ada sedikit catatan kemarin ketika saya review itu masih ada sedikit trouble mungkin di software ya, seperti itu. Tapi kalau yang ada di meja ini semuanya beres. Jadi tinggal Anda tentukan aja pilihan Anda seperti apa, mau yang mana, sesuaikan kebutuhan dan kemampuan. Dan tentunya semuanya itu tergantung kembali kepada Anda semuanya. Oke, itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk kali ini tentang POC yang udah kita review di channel. Oke teman-teman, itu dia review kita membahas mengenai POC yang udah kita review di channel ini, dan mudah-mudahan itu bermanfaat bagi Anda semua, sehingga ketika kita memudahkan POC maka kita sudah tahu mana yang kita cari sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan kita tentunya. Oke, sekian saja dari saya, yang Charlie itu yang Kindia dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, bye-bye.